Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Mita. Bu Mita akan menjelaskan materi tema 7, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak selalu jaga kesehatan ya nak ya. Rajin cuci tangan, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi. Ya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak sekarang siapkan buku tema 7, alat tulis ya, buku catatan dan buku latihan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama Bu Mita akan menjelaskan bagaimana cara menemukan informasi dalam teks tentang teknologi komunikasi. Yang kedua, Bu Mita akan menjelaskan bagaimana cara menghitung keliling bangun datar dengan satuan baku. Yang ketiga, Bu Mita akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi keragaman individu, keragaman transportasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya Bu Mita akan menjelaskan bagaimana cara memahami gerakan mengambang dan meluncur dalam air, serta menyebutkan cara menjaga keselamatan di kolam renang atau saat beraktivitas di dalam air. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan materi berikut ini. Nah, sekarang coba kalian buka bukunya halaman 151. Di sana ada salah satu contoh kendaraan yang biasa digunakan saat liburan ke kebun binatang, yaitu bus. Nah, sekarang buka bukunya halaman 152. Di sebuah teks percakapan antara Lani dan Fatimah ya. Mereka sedang tanya jawab tentang liburan mereka. Nah, setelah membaca teks percakapan, nanti kalian baru bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 153 ya. Ada 5 soal. Ya, apa isi cerita pembicaraan Lani dan Fatimah? Kemudian, apa sajakah alat transportasi yang ada dalam teks percakapan Fatimah dan Lani ya? Isi pembicaraan Lani dan Fatimah yaitu tentang liburan mereka. Nomor 2, apa sajakah alat transportasi yang ada pada teks percakapan Fatimah dan Lani? Yaitu ada motor, ada beca, ada pesawat terbang, ada kereta api, ada motor, ada bus, ada taksi ya. Buku pada halaman 154 terdapat berbagai macam alat transportasi tradisional dan transportasi modern. Nah, ditandai dengan warna merah dan warna biru ya. Pada halaman 163 terdapat pasangan alat transportasi dan nama pengemudi. Pilot mengemudikan pesawat, sopir mengemudikan taksi, masinis mengemudikan kereta api, kusir mengemudikan delman, dan nahkoda mengemudikan kapal. Untuk halaman 164 nanti kalian kerjakan ya. Masih ingat bagian atas perahu itu berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Kelilingnya itu dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya, yaitu 15 tambah 10 tambah 15 tambah 10 tambah 15, hasilnya sama dengan 50 cm. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan satuan baku. Satuan yang sering digunakan antara lain cm dapat ditulis dengan cm dan meter dapat ditulis dengan m. Untuk menentukan keliling berbagai bangun datar caranya sama, yaitu dengan menjumlahkan panjang sisi-sisinya. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah bangun datar persegi. Bangun datar persegi itu mempunyai panjang sisi yang sama. Di sini panjang sisi persegi sama dengan 25 cm. Jadi untuk panjang sisi yang lain juga 25 cm. Untuk mencari keliling dari persegi, kita akan menjumlahkan semua panjang sisi-sisinya. Kelilingnya sama dengan 25 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 25.
sama dengan 4 kali 25 sama dengan 100 cm. Contoh berikutnya ini adalah gambar bangun datar belah ketupat. Untuk belah ketupat mempunyai panjang sisi yang sama. Jika salah satu panjang sisi belah ketupat 22 cm, berarti panjang sisi belah ketupat yang lain juga 22 cm. Jadi untuk menentukan keliling dari belah ketupat ini sama dengan 22 ditambah 22 ditambah 22 ditambah 22 sama dengan 4 kali 22 sama dengan 88 cm. Contoh berikutnya ini adalah gambar bangun datar segitiga siku-siku. Untuk gambar bangun datar segitiga siku-siku ini mempunyai 3 sisi dengan panjang. Sisi yang pertama panjangnya 28 cm, sisi yang kedua 35 cm, sisi yang ketiga 21 cm. Jadi untuk mencari keliling dari segitiga siku-siku ini, kita menjumlahkan setiap sisi dari segitiga siku-siku ini. Jadi kelilingnya adalah 21 ditambah 28 ditambah 35 sama dengan 84 cm. Contoh berikutnya ini adalah contoh dari gambar bangun datar persegi panjang. Bangun datar persegi panjang ini mempunyai panjang 20 cm dan lebar 18 cm. Panjang sisi yang sejajar dengan 18 cm berukuran 18 cm, sedangkan panjang sisi yang sejajar dengan panjang 20 cm adalah panjangnya 20 cm. Untuk mencari keliling dari persegi panjang ini sama dengan 20 ditambah 18 ditambah 20 ditambah 18 sama dengan 2 kali 20 ditambah 2 kali 18 sama dengan 40 ditambah 36 sama dengan 76 cm. Selanjutnya materi PJOK, silakan disimak. Materi kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan gerak mengapung atau mengambang di air. Sebelum melakukan gerakan ini, jangan lupa anak-anak lakukan pemanasan terlebih dahulu, supaya tidak terjadi cedera pada waktu di dalam air. Sekarang kita pelajari gerak mengapung atau mengambang. Perlu diperhatikan, pada saat di kolam renang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakanlah alat bantu seperti pelampung. Apa itu pelampung? Pelampung adalah alat bantu untuk belajar mengapung atau mengambang di air. Nah, perhatikan pada gambar. Di situ ada beberapa macam pelampung. Yang pertama yaitu rompi pelampung. Yang kedua, ban pelampung. Yang ketiga, papan pelampung. Dan masih banyak lagi alat pelampung lainnya. Pada gerak dasar mengapung kali ini, langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah: pertama, yaitu carilah kolam yang dangkal. Kedua, tangan memegang ban atau papan peluncur. Selanjutnya, cara memegang papan peluncur. Cara memegang papan peluncur adalah: pertama, carilah kolam yang dangkal. Kedua, tangan memegang ban atau papan peluncur. Ketiga, kaki bergerak sambil mengayun. Selain menggunakan ban atau papan pelampung, kalian juga bisa menggunakan, yaitu rompi pelampung. Selain menggunakan peralatan seperti pelampung, gerakan mengambang juga dapat dilakukan dengan tidak menggunakan pelampung. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu: pertama, berdiri di pinggir kolam sambil berpegangan di tepi kolam. Kedua, rapatkan perut pada dinding kolam. Ketiga, tarik nafas dalam-dalam, kemudian lepaskan pegangan. Keempat, masukkan kepala ke dalam air, sambil kaki digerakkan ke depan dan belakang secara bergantian. Kelima, kepala muncul perlahan untuk mengambil nafas. Selain itu juga, kalian bisa minta bantuan teman atau orang lain untuk memegang tangan. Seperti pada gambar berikut.
Atau bisa juga minta bantuan kepada teman atau orang lain untuk memegang bagian paha dan perut, supaya tangan dan kaki bisa bergerak dengan mudah. Seperti pada gambar berikut. Dan juga bisa dilakukan sendiri dengan memegang dinding atau tangga pada kolam. Gimana cara meluncur? Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Meluncur juga salah satu syarat untuk dapat berenang dengan baik. Nah, gerak meluncur ini dimulai dengan posisi berdiri di kolam dengan ketinggian air setinggi dada, ya. Artinya kolam yang dangkal, jangan mencari kolam yang dalam, ya. Yang berikut, salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Lihat contoh di sini, ya. Kedua lengan diangkat ke atas, kemudian luruskan ke depan seperti ini. Masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Langkah atau tolakan ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna. Nah, seperti ini ya tolakan. Bersiap menolak ini. Lakukan gerakan meluncur sambil menolak kakinya tadi. Dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Seperti ini anak-anak. Nah, nanti akan meluncur. Paham ya anak-anak sampai di sini tentang gerak meluncur? Pak Guru ulangi lagi. Dimulai dengan bersiap berdiri di pinggir kolam. Salah satu kaki ditekuk dengan telapak kaki bertumpu pada dinding kolam. Kedua tangan diluruskan di depan, kemudian masuk ke air, ya, tubuh dan tangan lurus sejajar dengan permukaan air, kepala masuk atau rapat dengan lengan seperti ini, lalu tolakkan kaki ke depan sehingga anak-anak meluruskan badannya, kemudian akan meluncur di kolam renangnya ya. Nah, sebagian besar bumi ini perlu anak-anak ketahui ya. Sebagian besar bumi ini terdiri dari air. Lalu kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Lalu kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Beberapa peraturan di kolam renang atau rambu-rambu yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, ada tanda kedalaman air. Bisa anak-anak lihat di sini, biasanya di pinggir kolam ada tulisan titik-titik meter. Jadi itu menunjukkan bahwa kolam tersebut kedalamannya seperti pada angka yang tertulis di situ. Kalau 2,5 meter berarti kolamnya ini sangat dalam ya. Jadi anak-anak pastikan tidak masuk pada kolam di situ karena dalam ya. Cari yang 0,5 meter. Begitu ya. Berikutnya, anak-anak ketika ada melihat atau rambu-rambu di sini, yaitu dilarang mendorong. Sekali lagi, ketika anak-anak berada di kolam renang, tidak boleh mendorong siapapun ya. Lalu, tidak boleh terjun di kolam yang dangkal ya, karena sangat berbahaya. Lalu dilarang berenang sendirian. Pastikan sekali lagi ketika anak-anak berada di kolam renang, anak-anak
bersama teman-teman, dan ada orang dewasa, ada Pak Guru, atau kalau anak-anak renang dengan keluarga bersama orang tua. Ya, sekali lagi tidak boleh berenang sendiri, tidak boleh. Yang berikut, dilarang berjalan di tepi kolam anak-anak. Kenapa tidak boleh berjalan di tepi kolam? Karena tepi kolam itu biasanya licin, jadi anak-anak nanti bisa terpeleset atau bahkan terjatuh. Nah, yang berikut ada upaya menjaga keselamatan diri saat berenang. Upaya yang pertama yaitu lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk kolam renang. Jadi anak-anak sebelum berenang harus pemanasan terlebih dahulu ya, agar otot-otot anak-anak siap sehingga ketika berlatih atau masuk di kolam renang, otot-otot atau tubuh anak-anak sudah siap ya melakukan berbagai gerakan tersebut. Yang berikut, gunakan perlengkapan renang ya, atau juga bisa dengan pelampung. Kalau anak-anak belum punya perlengkapan atau baju renang, silahkan segera bisa menuju ke toko terdekat, toko olahraga atau supermarket yang menyediakan atau menjual perlengkapan renang, terutama baju renang ya. Berikutnya, berlatih berenang di tempat yang dangkal. Bisa anak-anak lihat di sini. Jadi anak-anak ketika berlatih renang, pastikan nanti kita harus menuju di kolam yang dangkal. Yakni ketika anak-anak berdiri berada di sekitar tubuh bagian dada atau perut atau pinggang ya. Kemudian tidak berenang sendiri. Pastikan ada yang mengawasi atau membantu seperti ini ya. Sekali lagi anak-anak jangan berenang sendirian. Harus dengan pengawasan Pak Guru atau orang tua. Cara menjaga keselamatan air khususnya di pantai. Anak-anak sudah pernah pergi ke pantai belum? Ayo, siapa yang sudah pernah? Nah, cara menjaga keselamatan ketika kita di pantai, pertama, memperhatikan teman yang bermain di pantai ya. Lihat teman-teman kalian, lalu menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Dengan kata lain, anak-anak jangan pernah membiarkan seseorang bermain di pantai sendiri atau anak-anak sendiri jangan bermain sendirian ya, apalagi di pantai ini. Yang berikut, mengingatkan teman jika ada ombak yang besar ya. Jadi kalau ada ombak yang besar, anak-anak ingatkan pada teman-teman ya. Kemudian mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut karena sangat berbahaya. Jadi anak-anak cukup bermain di pinggir pantai saja, tentu selalu pada pengawasan orang tua juga ya. Yang berikut, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Jadi kalau anak-anak melihat benda tajam yang ada di air, contoh ada batu yang runcing yang ketika kita injak nanti bisa sakit kaki kita, kita singkirkan batu itu. Atau kalau ada benda lain juga yang berbahaya ketika kita injak, bisa kita singkirkan ya. Baik, demikian anak-anak untuk cara menjaga keselamatan kita semua di pantai. Nah, yang berikutnya anak-anak sekalian tentang peraturan di kolam renang. Anak-anak, pastikan memahami peraturan di kolam renang ya, sehingga anak-anak nanti ketika di kolam renang bisa berperilaku baik sesuai dengan peraturan yang ada. Yang pertama,
tidak sakit kulit, sakit mata, ataupun sakit menular ketika anak-anak di kolam renang, ya. Jadi kalau anak-anak sedang sakit kulit, sakit mata, atau sakit menular, jangan melakukan berenang di kolam renang, ya. Yang berikut, gunakan pakaian renang. Nah, kalau anak-anak belum punya, silakan bisa segera menuju toko terdekat, membeli perlengkapan renang tersebut, terutama baju renang ini. Yang berikut, tidak membawa makanan di kolam renang. Ya, jadi anak-anak kalau ada makanan silahkan dimakan dulu, ya, jangan dibawa di kolam, ya. Berikutnya, tidak membawa binatang peliharaan. Jadi kalau anak-anak ada binatang peliharaan kesayangan, contohnya kucing atau hewan lainnya, tidak boleh dibawa ya di kolam renang. Berikutnya, membilas anggota tubuh sebelum berenang. Jadi anak-anak masuk ke kolam di pinggir ya, berpegangan di pinggir, lalu silahkan basahi dulu semua tubuh. Berikutnya, tidak boleh meludah dan buang air kecil di kolam renang ya, karena bisa mengotori air yang ada di kolam. Berikutnya, tidak boleh memakai alas kaki di kolam renang. Ya, jadi alas kaki dilepas baru anak-anak boleh masuk ke kolam. Yang terakhir, anak-anak tidak berlari ataupun melompat ataupun bermain sembarangan di kolam. Ya. Tidak boleh lari, lompat, dan bermain sembarangan intinya ya. Karena di kolam renang itu biasanya tempatnya apalagi yang pinggir itu licin sekali. Jadi anak-anak harus berhati-hati. Oke, baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan materi tema 7, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang telah dijelaskan oleh Ibu. Untuk tugas, jangan lupa kerjakan tugas yang ada di video ya nak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.